Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardila Verasinta akan mempresentasikan teori permukiman. Yang pertama yaitu proses terbentuknya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan tentang rumah adalah wadah untuk menjadi sebuah naungan untuk dijadikan sebuah hunian. Rumah yang berkumpul akan membentuk sebuah perumahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana fasilitas umum. Selanjutnya, perumahan-perumahan yang berkumpul menjadi satu kesatuan dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum akan membentuk sebuah permukiman. Selanjutnya itu beberapa permukiman yang berkumpul atau lebih menjadi satu kesatuan atau lebih yang dilengkapi dengan fasilitas umum akan membentuk sebuah lingkungan hunian. Nah, sebuah kawasan permukiman yaitu kawasan di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai hunian. Selanjutnya isu-isu yang berkembang. Yang pertama di negara berkembang. Isu-isu yang berkembang disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan hunian, menyebabkan ratusan ribu keluarga hidup pada rumah tidak layak huni. Hal-hal ini terjadi biasanya karena yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kemudian, daya beli masyarakat terhadap rumah dan tanah semakin menurun, disebabkan harga-harga dari rumah dan tanah tidak dijangkau oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu urbanisasi dan migrasi penduduk. Kemudian, rendahnya kemampuan pelayanan sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu isu yang berkembang di negara maju. Yang pertama, pemanasan global, di mana semakin meningkatnya pemanasan global mengharuskan pembangunan yang tanggap terhadap iklim dan cuaca yang tidak menentu. Kemudian ekonomi. Perputaran ekonomi di negara maju merupakan salah satu faktor penyedia segala kebutuhan. Selanjutnya yaitu sosial. Seperti halnya negara berkembang, faktor sosial juga merupakan salah satu isu permukiman kota, di mana kesejahteraan dan baiknya sebuah tatanan permukiman kota juga dipengaruhi oleh sosial kota. Selanjutnya yaitu pola permukiman. Di sini, secara umum, pola permukiman terbagi menjadi 3. Yang pertama, linear atau memanjang. Linear atau memanjang ini biasanya mengikuti jalan, sungai, rel kereta api, dan pantai. Yang kedua yaitu terpusat atau mengelompok, biasanya ditemukan di pegunungan, dan mengelilingi fasilitas tertentu. Yang ketiga yaitu menyebar. Pola seperti ini terdapat di daerah karst atau daerah berkapur atau keadaan topografinya sangat buruk. Nah, selanjutnya terdapat pola permukiman menurut Paul H. Landis, di mana ia membagi menjadi 4 tipe pola permukiman. Yang pertama itu the farm village type, di mana tipe desa ini penduduknya tinggal bersama di suatu tempat dengan lahan pertanian di sekitarnya. Yang kedua yaitu the nebulous farm type, di mana tipe desa ini sebagian besar penduduknya tinggal di suatu tempat dengan lahan pertanian di sekitarnya, dan sebagian kecil lagi penduduknya tersebar keluar permukiman pokok karena permukiman pokok sudah padat. Yang ketiga yaitu the arranged illustrated farm type. Tipe desa ini penduduknya bermukim sepanjang jalan utama. Yang terakhir yaitu the pure type. Tipe desa ini penduduknya tinggal secara berpusat pada pusat perniagaan atau perdagangan, dan biasanya berada pada daerah dengan tingkat kesuburan yang tidak merata. Nah, di sini terdapat juga pola permukiman menurut Jajuni, yang membagi menjadi ke dalam 4 tipe. Yang pertama yaitu linear atau memanjang.
Pola linear atau memanjang ini mengikuti jalan raya atau alur sungai dengan tujuan mendekati sarana transportasi dan memudahkan mobilitas manusia, barang, dan jasa. Selanjutnya, memanjang mengikuti garis pantai, di mana tipe desa ini, rumah-rumah yang ada mengikuti semua garis pantai atau tersusun sesuai dengan garis pantai. Kemudian yang ketiga yaitu terpusat. Nah, pola seperti ini banyak dijumpai di daerah pegunungan. Karena di daerah pegunungan, rumah-rumah berkelompok masih merupakan sebuah satu keluarga. Nah, yang terakhir yaitu mengelilingi fasilitas tertentu. Pola ini banyak dijumpai di daerah dataran rendah dan memiliki fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan oleh warga setempat. Fasilitas-fasilitas umum itu seperti sungai, sumur, ataupun fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.